kejadiannya sih unik. Waktu itu biasalah persaingan ya. Entah bagaimana teman saya ini buka kedai bakso, mungkin bisa dibilang alhamdulillah lumayan laris. Saking larisnya sampai istrinya terkena guna-guna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak berdua, kayak Upin Ipin. Kayak Upin ya. Jarjit. Itu rambut. Jarjit. Oh, ini. Apakah itu bingung? Oke, skip. Ya siap. Nggak lucu kan? Lanjut. Oke, kita akan ngomongin nih tentang bisnis, tapi lebih mengarah bagaimana kita jadi sharing lah tentang apa yang mau kita kolaborasikan dengan setiap orang, karena kita ngomongin bisnis ibaratnya bisa mengajak siapapun untuk lebih produktif ketika lagi new normal saat ini, karena kan banyak orang yang lagi membutuhkan. Gimana caranya new normal, duit juga normal kembali. Kemarin kan minus sekarang jadi mulai cari plusnya lah. cari plusnya. Oke. Bakso. Apa yang dilakuin selama COVID ini kita akan Yang nggak pernah bisa jadi pernah. Nah, ini. Yang nggak pernah terpikirkan jadi terpikirkan. Nah, itu The power of kepepet. Nah, itu the power of kepepet itu akan menjadikan kita menjadi lebih kreatif. Karena belum pernah kita lakukan, tapi lakukan dan ternyata bisa loh. Oke, langsung aja bro. Jadi gini, kita kan mau share nih, maksudnya ke sahabat-sahabat di sana. Apa yang mau dilakukan ketika ini? Sekarang udah new normal nih. Sekarang PSBB udah hampir nggak ada ya. Ada di beberapa tempat yang emang zona merah, zona hitam gitu ya, kayak di Jawa Timur. Nah itu kita udah mulai new normal lagi. Jadi kita bisa keluar lagi. Cuman kan problemnya adalah uang sudah nggak ada. Otomatis modal sudah nggak ada, tapi kita pengen dapat income, gimana caranya biar modal yang seada-adanya atau modal yang sangat minim sekali itu bisa buat menghidupi mereka dari hari ke hari. Nah, pertanyaannya Apa? menurut Om Yusef apa? Oke, gue mau cerita 80 hari atau 100 hari lah dari COVID ini banyak banget yang dilakuin, apalagi lebih mengarah ke produktivitas dalam sehari-hari. Ya. Yang kemarin memang saya kan di bidang IT, bikin software dan yang lainnya. Ternyata kemarin, orang IT bakal banyak dicari. Ternyata memang dicari, tapi tingkat pembelian atau yang membutuhkan duitnya nggak ada. Kan kebanyakan ibaratnya gue bikin software dulu atau web, uangnya nanti ya. Memang ada ketertarikan banyak, tapi memang daya belinya berkurang. Itu kan menjadi sebuah problem juga. Mungkin bukan daya beli yang berkurang, Apa? daya beli mungkin ada, tapi cuman nggak bisa bayar langsung. Nah itu kan bahaya juga, lagi COVID ibaratnya bayar nanti. Aku juga berdampak kan, jadi nggak punya duit, jadi beberapa pekerjaan di cancel, beberapa job di pending dan yang lainnya, pokoknya diberhentiin. Dan untuk mengisi waktu, pertama saya kan nggak ada modal kan, ibaratnya lagi menipis. Jadi yang saya lakukan adalah nulis buku. Jadi selama di rumah bikin buku, ada juga di Playstore, di Playbook juga diupload. Jadi lumayan lah, karena kan kemarin banyak orang yang di rumah. Saya share tentang buku yang saya tulis, banyak juga yang beli. Itu salah satunya. Wow. Gitu. Kemudian sama Mas Bro juga, jadi selama berapa 100 hari lah kemarin bikin beberapa aplikasi yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh beberapa lembaga. Seperti kemarin bikin software e-learning, jadi kita bikin aplikasi e-learning buat sekolah-sekolah, dan itu dibikin selama 1 minggu loh. Jadi belajar.co.id belajar.id ya? belajar.id. Belajar.id nanti gue tulis di sini. Nah, itu sebetulnya jarang banget bikin software dengan software yang bagus, ibaratnya kualitasnya Waktu 1 minggu. Waktunya 1 minggu. Jawabannya satu, produktivitas. Jadi kita selama banyak di rumah, lebih standby, banyak waktu dan semakin fokus. Nah itu makanya itu salah satu dampak positifnya ketika kita work from home. Ya, dan ada juga kemarin yang ngelakuin hal-hal yang baru dan belum pernah dilakuin sebelumnya. Karena saya kan orang IT, ibaratnya bisnisnya tidak langsung ke manusia lagi, tapi melalui sistem. Sepertinya contohnya bisnis sama Google, sama Apple, sama yang lainnya. Kemarin karena memang kesulitan untuk menghidupi dapur, ibaratnya seumur hidup jualan termogan,
kemudian jualan apa tuh rapid test, Masker. bawaan dari sini nih jualan kayak gitu. Bahkan orang berpikir ngapain jualan, emang orang kesehatan. Nah itu juga banyak hal negatif juga, tapi menurut saya itu adalah semuanya positif karena ya ini aja adalah membantu juga orang lain, kan lagi butuh nih kemarin barang-barang Ya. Kenapa enggak kita selain juga berbisnis ini juga kan ada kebermanfaatan untuk orang-orang karena membutuhkan barang-barang tersebut. Itu yang kemarin aku lakuin. Ya, berarti sebenarnya yang penting adalah kreativitas Ya, dan produktivitas, benar-benar. ya kan? Nah, sekarang giliran nih Om Endar nih. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan ketika udah semuanya berjalan, lu stay at home dan you work from home. So, what do you do? Kalau stay at home betul, Ya. work from home itu enggak. Karena memang Enggak. close. Oh iya benar-benar. Umroh tutup, semua karyawan dirumahkan dan memang tidak ada kerjaan sama sekali yang bisa dikerjakan mengenai umroh. Jadi semua tutup. Akhirnya mikir-mikir apa yang harus dikerjakan. Sempat ya, waktu itu pernah sebelum ada PSBB ya, waktu mall masih dibuka, kita lagi main ke mall waktu itu Cikarang, daerah dari Cikarang sana. Kebetulan ketemu teman lama. Teman lama ini pernah berprofesi sebagai tukang bakso, tapi bukan tukangnya, pembuat bakso. Oh, Nah, dia produksi bakso. produksi bakso. Tapi produksinya dia home industry atau dia? Home industry, home Oh, industry. Cuma waktu itu untuk lucu-lucuan aja sih karena hobi bakso ya. Kita hobi makan bakso. Aku terus mas ada bakso opportunity. daripada beli bakso yang mohon maaf jadi Tidak yang sehat. banyak mecinnya, sedangkan kita kan generasi anti mecin nih, ya kan? bukan ala-ala ya. Bukan ala-ala. Ngobrol-ngobrol lah kita gitu kan, ngobrol-ngobrol, Oke. ngobrol-ngobrol. Nanya, gimana bro? Usaha baksonya udah tutup ternyata tahun 2017. Kejadiannya sih unik, waktu itu biasa persaingan ya. Entah bagaimana teman saya ini buka kedai bakso, mungkin bisa dibilang alhamdulillah lumayan laris. Saking larisnya sampai istrinya terkena gitu. Jadi betul-betul Kayak gitu banget. nggak tahu dah Allah alam gitu kan. Akhirnya setelah kita cerita gimana nih kalau kita bikin usaha deh. Waktu itu kan bikin masih manual. Ya. Saya tawarkan nih, mau nggak kita bikin frozen bakso yang bisa produksi banyak, tinggalin alatnya untuk pembuatan bakso. Oke, lu beli tuh alatnya. Beli alatnya, modal alatnya semua, temen yang produksi semua, ya udah kita sama-sama ngetes rasanya baksonya untuk layak atau tidak dipasarkan di publik dan betul-betul tanpa bahan pengawet sama sekali, tanpa making sama sekali. Berapa? Kalau kita masuk ke lemari es 1 hari pun udah masuk. Oh saking gitu ya. Nah betul, jadi dia harus betul-betul beku di bawah 0 derajat. Nah, kalau bakso yang pakai pengawet, ibaratnya kalau disimpan di meja pun dia masih aman-aman. Aman. Kan dia pakai pengawet. Aman. Gemes juga sih gitu kan, gemes maksudnya hampir 20 tahun lebih saya berkecimpung di travel umroh dan haji. 20 tahun. Pertama kali usaha yang nggak pernah kepikir sama sekali jadi penjual bakso. Jadi tukang bakso. Jadi bukan tukang, jadi penjual bakso. Oh, Tukang penjual gerobak bos. Oh iya, oke. Sama gue Konotasinya. juga Kang IT, Nah, nanti Kang komputer. kayak begitu. Nah, udah berjalan alhamdulillah sampai sekarang pun sudah banyak yang repeat order alhamdulillah. Nah, sempat juga kemarin kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu kita sudah daftar karena ada teman yang menawarkan jasa kurir. Oh kayak ngirim. Ngiring-ngiring barang karena kita lihat bahwa kok kayaknya yang lagi laris nih karena semuanya ada di rumah. Kirim-kirim jasa pengiriman, jasa ya, Ekspedisi. ekspedisi betul. Termasuk kirim-kirim bakso daripada kita menggunakan yang lain, lebih baik kita buat sendiri. Ini sekarang sedang dalam progres insya Allah. Maksudnya bikin sendiri. Bikin Ah, ekspedisi sendiri. Ekspedisi Lu apa? bikin ekspedisi sendiri. Dibilang bikin temen lagi jakin joinan. Enggak, maksudnya ya itu berarti kan lu Betul. punya baksonya dan lu create bisnis ekspedisinya lu Betul. punya sendiri, terus lu order kirim sendiri. Betul. Jadi kita kerjasama tuh sama beberapa ekspedisi yang sudah ada, misalkan kayak ya ekspedisi Sebutin aja dah. itulah yang merek-merek yang lain. Kita kerjasama jadi kita langsung. Jadi kirim ke kita, nanti kita
ngasih ke ekspedisi yang kerja sama kita. Oh, I see. Jadi punya produk sendiri, bikin sendiri. Iya, mudah-mudahan bisa berjalan, amin. Amin, mudah-mudahan berjalan ya. Itu yang dilakukan. Betul. Itu yang dilakukan. Nah, dulu apa? Tunggu dulu. Oh, iya. Tuh, kalau gua mungkin udah banyak yang tahu. Oh, iya. Sombong amat. Nggak gini, yang pertanyaan yang kedua nih, pertanyaan kedua. Kira-kira ide lo apa ya? Kira-kira ini kan udah new normal nih, ya kan? New normal itu udah balik lagi kan. Jadi apa namanya? Saya juga keluar Bandung tadi, keluar Bandung. Maksudnya dalam kota Bandung itu udah macet, udah kembali lagi seperti dulu. Macet. Udah kembali lagi macet, udah kembali lagi semuanya toko pada buka, rame, ya kan? Pokoknya jalannya nggak ada yang sepi deh, jalanan pom bensin udah rame lagi gitu kan. Nah, untuk new normal yang saat ini, tadi kan gue udah sebutin ya bahwa belum tentu semua orang masih punya modal, bahkan modalnya juga udah nggak ada, nggak cuma tipis tapi udah nggak ada, terus dia pengen bisnis nih. Nah, idenya Kang Yusef nih apa nih? Kalau ide saya sih yang pertama karena memang pengalaman banget kemarin selama COVID banyak ya hikmahnya lah. Karena bikin lebih banyak apps di Play Store sama App Store karena ibaratnya bisnisnya adalah digital, dimana ibaratnya kita tidur pun kalau ada yang pakai apps itu kita dapat keuntungan, Mesin uang lah ya. mesin uangnya. Jadi lebih berpikir daripada lebih banyak bisnis manusia ke manusia, kayak COVID kan ibaratnya jadi berhenti Ya. dan yang lainnya lebih mending sekarang lebih banyak bisnis digital di mana kita kerjasama dengan suatu brand tertentu teknologi seperti Google sama Apple. Jadi tatkala apps kita dipakai sama orang lain di download, itu ada value yang didapatkan gitu kan, tapi itu investasi masa depan. Ya. Salah satunya itu. Yang kedua adalah bisnis di mana yang konvensional dijadikan digital. Contoh ibaratnya di Garut nih banyak yang jualan jaket kulit, banyak tokonya yang tutup, udah bikin web sekarang, bikin medsos, jualan online, dan kemarin terbukti banyak banget yang berdampak positif. Yang sebelumnya ngeluh nggak ada yang beli, bikin web, bikin media sosial dioptimasi, alhamdulillah banyak yang beli. Jadi berpikir aja dari konvensional menjadi digitalisasi sekarang. Karena dengan digitalisasi tidak terbentur ruang dan waktu. Nah, mungkin kesimpulannya buat Kang Yusef saat ini saya sih sudah ngelakuin Kang Yusef maksudnya Kang Yusef sudah ngelakuin, dia punya apps, dia naikin apps Android atau apa App Store ya. Di App Store mungkin ada beberapa yang bisa di-download dan dia dapat value dari ads Google Ads-nya. Let's say begitu ya. Nah, untuk yang teman-teman mau lakukan, sahabat-sahabat yang di luar sana mau melakukan seperti Kang Yusef mungkin susah, ya kan? Mulai dari sekarang sarannya Kang Yusef berarti kalian cobalah bikin website gitu kan. Nah, untuk ngebantu mereka Kang Yusef ini kebetulan punya website gratis bro. Iya benar. Jadi untuk ngebantu mereka nih di website gratis tuh ngebantu ke para pemula UMKM ya, pengusaha-pemula yang seperti itulah ya kurang lebih yang sekarang udah gak ada modalnya. Iya. Nah, kira-kira ngebantu apa nih ke mereka? Jadi, bisa biar mereka juga bisa usaha gitu. Lah, Jadi, mau bikin website iya. gimana atau gimana? Jadi kayak gini, gue mengajak ke setiap orang sekarang yuk go digital. Dari dulu itu gue bilang yuk go digital. Tapi kemarin sebelum adanya COVID, gue udah bilang ibaratnya apaan sih kayak gitu. Ibaratnya nggak ada yang peduli karena kalau kita ngomongin teknologi harus sama orang-orang yang visioner. Kalau Ya. sama orang-orang yang nggak visioner kita dianggap apaan IT, apaan digitalisasi dan pas COVID orang-orang berdampak. Sekarang pada datang kembali bikin web dan yang lain-lainnya. Tapi karena sekarang memang keuangan masyarakat belum stabil, apalagi pebisnis kan tahu lah. Betul. Saya tawarkan bikin web dengan harga-harga yang ibaratnya miring lah. Yang dulunya mengeluarkan uang ibaratnya 5 juta, sekarang cukup 1 juta sampai 2 juta. Tapi tergantung dari fitur yang diinginkan. Itu ibaratnya memotong harga yang sampai ke 70%. Dimana ya tujuan saya adalah membantu setiap UMKM untuk pengusaha. Saya lebih fokusnya adalah ke pengusaha menengah ke bawah ya. Karena dengan memberikan harga tersebut ya cocoklah buat mereka-mereka yang ibaratnya satu komunitas dengan saya juga. Jadi saya tawarkan bikin web, kemudian saya ajarin juga bikin grup supaya caranya kita lebih survive di dunia digital saat ini. Oke, kalau 1 juta, 2 juta mereka masih nggak punya uang. Sekarang bisa ibaratnya ya udah bayar aja per bulan agak apa-apa. Ibaratnya gue supaya ini bayar aja lah hostingnya aja kan, hosting itu server ya.
tempat penyimpanan data. Oke. Jasanya nanti aja dulu deh, bayar aja dulu server sama domain atau alamat webnya supaya webnya bisa menghasilkan. Ketika udah menghasilkan, ya bos saya juga ibaratnya ada bisa bayar saya, maksudnya kayak gitu. Oh, itu Jadi, berapa sih? Tergantung dari fitur yang diinginkan oleh. Enggak, yang standar aja, yang standar aja. Ibaratnya kurang dari 1 juta juga untuk digital marketing udah bisa. Di bawah 1 juta udah bisa. Ya, berarti nanti udah bikin websitenya terus dibantu AdSense-nya gitu. Nah, Atau dibantu iklannya. dibantu iklannya. Contoh, ibaratnya kita kalau udah punya ruko, kemudian udah diisiin dagangannya, terus ngapain kita? Ibaratnya diajarin dulu cara marketnya gimana, nyebarin kita. Sama kan harus dipromosiin juga kan, ibaratnya. Ya kita punya lapak nih, ibaratnya sebar ke yang lain. Ya kayak gitulah. Diajarkan selain saya buatkan, tapi diajarkan juga untuk mengoperasikan bahkan untuk memarketnya. Oh, oke. Nah, itu Anda semua bisa visit ke website gratis.id. Oke, website gratis.id nanti ada di sini ya, di description. Nah, untuk Kang Hendar nih, ya. Apa nih, punya ide apa nih misalkan yang mau di-share ke sahabat-sahabat gue di luar sana gitu kan? Kira-kira bisnis apa ya atau usaha apa yang bisa di-share yang gue juga nggak terlalu banyak modal gitu misalnya. Oke, baik sahabat boy. Mungkin dari Kang Yusef tadi bicara lebih dari segi digitalnya ya. Karena ada pertanyaan tuh, gimana untuk orang-orang yang awam teknologi misalkan? Ya. Tapi saya yakin semua sahabat-sahabat boy pasti punya gadget dong. Iya, rata-rata. Pasti dong. Karena sahabat gue kan ada di WhatsApp, ada di Telegram. Betul. Ini makanya saya ingin mungkin sedikit kasih gambaran dan ini saya sudah jalankan. Saya kan buka usaha bakso namanya bakso.berantas, bisa dilihat di Instagram. Oh iya, Dan alhamdulillah Berantas. bakso berantas. Namanya bakso berantas. Berantas keren slogannya. Berantas Berantas kesepianmu. tuh waktu kecil tuh gue suka mandi di Kali Berantas, bro. Bukan di kereta. Kali Berantas. Kereta api juga ada, kereta berantas. Iya, aku udah nyobain baksonya enak banget. Ajib. Alhamdulillah. Tapi- Jadi gini, Gue belum. lupa mau dibawa tadi. Iya. Jadi gini, teman-teman saya kebetulan banyak yang menjadi reseller karena saya sering update nih bakso berantas tanpa perlu modal, tanpa perlu apa-apa, tinggal jadi reseller, modal handphone gratis, bisa menghasilkan uang. Itu contoh yang paling simpel. Seru nih. Contoh yang paling simpel, jadi reseller. Cara daftar resellernya gimana? Gini, kalau daftar kan sebenarnya gini, nggak hanya di saya pribadi. Ini kan saya ingin buka peluang tanpa perlu modal, tanpa perlu mungkin kemampuan yang setinggi-tingginya seperti Kang Yusef. Apaan? Jadi cukup dengan kebiasaan gadget, sosial media segala macam, dan saya yakin. Tapi yang paling penting adalah bahwa gini, ketika Anda baik, ketika Anda punya banyak teman, saya yakin banyak teman yang ingin bantu Anda. Betul. Sering-sering silaturahim, lihat seperti teman-teman saya lihat bahwa nih kok Hendar upload bakso, telepon ke saya, Dar, lo usaha bakso, boleh dong jadi reseller, mudah kan? Iya. Seperti itu. Jadi hubungi teman-teman Anda yang kebetulan sekarang kan semua serba online nih jualannya, Ya. karena semua toko-toko gerai itu tutup semua, jadi pada jualan secara online. Oke. Di Instastory hubungi teman Anda, bilang bahwa Anda ingin menjadi resellernya mereka gitu aja. Bener-bener. Oh iya. Nah itu modal, istilahnya tanpa modal, cuma menyambungkan saja. Contoh ya, Jadi reseller dropship lah ya, lu Betul. yang mereka yang ordering, Ordering, terus lu yang kirim. barang nggak perlu diambil, tinggal Dar, ini ada di alamat sini, pesen bakso 5, uangnya nanti gue transfer ya, kelar gitu doang. Nggak perlu ada persyaratan apapun. Areanya kemana aja cakupannya? Alhamdulillah sudah Indonesia. sampai ke Makassar kita udah kirim. Makassar. Sampai ke Jember kita udah kirim, sampai Surabaya kita udah kirim, ke Bali pun kita udah kirim, alhamdulillah. Dia cuma gini, ke Makassar, ke gua belum. Betul. Gua mau ngomong Udah semua alhamdulillah bakso berantas, bisa dilihat lah. Cuman Bandung belum ya? Banyak. Bandung banyak. Oh, Banyak, rumah Bandung. gua doang belum. Ke Ya, Garut kayaknya juga udah. Kayaknya sih Garut itu nggak lewat Bandung loh kayaknya. Oh iya, mungkin Oke, lewat oke, Saudi, next. baru ke Garut. Itu yang pertama. Oh, yang Sebenarnya pertama. Oh, ada lagi. Sebenarnya gini, bukan hanya menjadi reseller, Hmm. tapi
Ya inilah mungkin kalau mohon maaf nih agak sedikit dakwah ya. Asik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau kita selama ini baik sama teman dan kita dalam keadaan susah misalkan saat ini, mudah-mudahan sih nggak semua ya. Ya jangan dong. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Amin. Akan tetapi jika kita punya teman dan kita bersahabat dengan teman-teman kita dengan baik, insya Allah kalau kita dalam keadaan susah misalkan dan kita butuh bantuan teman, dan saya yakin kok nggak semua teman itu dalam keadaan turun ya. Iya. Ada juga mungkin dia ya nggak semua lah mungkin Iya. seperti Kang Yusef produktif. Ada juga mungkin yang cenderung lebih bingung nih mau ngapain gitu kan. Bisalah telepon-telepon kepada teman-temannya. Sekalian kita lihat bahwa di situ kita bisa memilih teman yang betul-betul teman menurut kita. Ini saatnya sebenarnya. Karena jujur selama COVID ya saya juga merasakan ya dampak yang saya rasakan selama COVID. Saya juga ngerasa agak sedikit dalam keadaan yang memang lagi turun. Saya hubungi teman-teman ya mungkin yang dulunya sering saya mohon maaf ya jadi ngomong gitu ya, yang dulu pernah saya bantu dan saya lihat kok dia nggak keganggu nih dalam keadaan aman. Saya minta tolong ya responnya agak sedikit, oh sorry bu jangan gini lagi. Dan ada teman yang selama ini mungkin biasa aja, ternyata bro boleh dong bro gini. Oh yaudah yuk kita sama-sama yuk kita bikin usaha baru atau segala macam kayak gitu. Jadi istilahnya ya jangan malu untuk hubungi teman-teman Anda. Hubungi teman-teman yang sekiranya menurut Anda itu bisa membantu Anda. Nggak usah sungkan. Sekaligus dalam rangka silaturahim. Karena ingat, silaturahim itu bisa membuka pintu rezeki. Amin. Seperti itu. Jadi bismillah aja. Ini seperti saya ke Mas Boy ini. Salah satu peluang untuk membuka rezeki. Salah satunya dilupakan baksonya. Bahasanya lupa. Itu tadi mau bawa. Seperti itu. Jadi Sudah saya. bagus. Jadi ya itu sahabat. Jadi sebenarnya kalian tinggal nyiapin waktu kalian karena waktu itu tidak akan pernah luang. Jadi waktu itu kalian yang meluangkan. Jadi luangkanlah waktu Anda. Sahabat, satu hal yang perlu tetap kalian ingat, tetap semangat, tetap menjadi diri Anda sendiri yang harusnya lebih baik ya. Positive feeling tentunya. Berbuat yang positif pasti akan menghasilkan hal yang lebih positif lagi. Nah, itu pesan dari kami semuanya di sini. Terima kasih brother ya kan. Terima kasih. Sama-sama. COVID akan selalu ada di antara kita semuanya, tapi kita juga Jaga-jaga lah. waspada boleh, tapi berhati-hati boleh, tapi jangan berlebihan. Betul. Ya, ketika berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu selalu menghasilkan hal yang tidak baik. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton kami semuanya. Mudah-mudahan informasi hari ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Mudah-mudahan kita bisa lebih hebat lagi menuju new normal 2020. Kita bisa lebih kuat, lebih hebat, lebih berjaya lagi. Amin. Insyaallah. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.